Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan saya Nurul Hijriyah, NIM 90500121033 dari Prodi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Alauddin Makassar. Di video ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar pemikiran ekonomi moneter dalam sistem keuangan Islam. Membahas mengenai dasar-dasar pemikiran ekonomi moneter, tentu juga kita akan membahas mengenai bagaimana sih dasar-dasar pemikiran ekonomi moneter dalam sistem keuangan Islam dan bagaimana sih cara menstabilkan nilai uang. Sebelum membahas jauh mengenai dasar-dasar pemikiran ekonomi moneter dalam sistem keuangan Islam, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa fungsi uang dalam Islam. Nah, fungsi uang dalam Islam ada 3. Yang pertama sebagai alat tukar, yang kedua satuan hitung, yang ketiga penyimpan nilai. Jadi, uang harus memiliki nilai stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh inflasi dan deflasi. Selanjutnya, perbedaan sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional. Adapun pada sistem keuangan Islam, yaitu didasarkan pada prinsip syariah yang melarang riba, spekulasi, dan gharar. Dengan kata lain, sistem keuangan ini mendorong adanya keadilan sosial dan pemerataan ekonomi. Sedangkan pada sistem keuangan konvensional, yaitu lebih berorientasi pada margin dan tidak memperhatikan aspek moral dan sosial. Nah, kita masuk pada pembahasan inti. Bagaimana sih dasar-dasar pemikiran ekonomi moneter dalam Islam? Yaitu terciptanya stabilitas permintaan uang, kemudian mengarahkannya pada kegiatan yang bersifat penting dan produktif. Adapun yang dimaksud dengan bersifat penting, yaitu segala sesuatu yang berkaitan dengan kebutuhan dasar daripada masyarakat dan negara, termasuk kesehatan. Sedangkan yang bersifat produktif yaitu segala sesuatu yang bisa menghasilkan sesuatu, termasuk pendidikan. Bagaimana sih cara menstabilkan nilai uang? Nah, cara untuk menstabilkan nilai uang dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara konvensional dan secara Islam. Adapun secara konvensional dapat pula dilakukan dengan 2 cara, yaitu dengan penekanan pemerintah terhadap inflasi dan mengarahkan uang ke usaha produktif untuk menciptakan lapangan kerja. Sedangkan secara Islam tidak jauh berbeda dengan konvensional, yaitu dengan mengarahkan uang ke usaha produktif untuk menciptakan lapangan kerja. Landasan aturan sistem ekonomi diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999. Adapun sejarah moneter dalam Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah, transaksi-transaksi yang dilakukan sudah ada melalui beberapa akad, yaitu diantaranya akad murabahah, akad istisna, dan akad hiwalah. Jadi, kesimpulannya adalah pemikiran ekonomi moneter dalam Islam memberikan kerangka kerja dan prinsip-prinsip yang relevan untuk mengembangkan sistem keuangan yang adil, stabil, dan berkelanjutan dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islam ke dalam praktek ekonomi dan keuangan. Tujuan kesejahteraan bersama dan keadilan dapat dicapai dalam ikatan yang erat antar aspek ekonomi dan spiritual dalam kehidupan Muslim. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga materi yang saya paparkan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.